Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Dan saya percaya dengan melaksanakan ibadah puasa dengan baik, itu sudah bagian juga untuk memutus penyebaran COVID-19. Hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369. Penyebaran COVID-19 dimulai dari diumumkannya virus jenis baru oleh pihak berwenang di Cina pada tanggal 7 Januari 2020 yang kemudian oleh WHO diberi nama 2019 nCoV. Setelah mulai menyebar secara serius, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah ini menjadi Public Health Emergency of International Concern atau PHEI. 11 Februari, WHO akhirnya memberi nama penyakit ini COVID-19. Persebaran virus ini begitu masif dan cepat, serta tidak pandang bulu. Indonesia tak luput dari sasaran pandemi virus ini. Sempat disangkal oleh beberapa pejabat publik. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah melansir pernyataan bahwa terdapat kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sisa cerita, perkembangan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia melonjak drastis dan sangat cepat. Penyebarannya semakin terakselerasi dengan gagapnya pemerintah dalam melakukan proses pencegahan dan penanggulangan. Tercatat bahwa pemerintah baru mengambil langkah dalam proses pencegahan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan ditekannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang implementasinya baru diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Keputusan ini sangat lambat jika melihat data dari statistik warga yang telah terpapar. Pada saat itu di Jakarta yang mencapai 1.300 jiwa dan angka kematian sebanyak 133 orang. Pemerintah semakin terlihat gagap ketika melemparkan wacana perlibatan elemen militer dalam proses penanggulangan wabah dan membentuk sebuah aturan keamanan baru yang sangat problematik. Rentetan kegagapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 semakin tidak jelas ketika ada pengerahan 340.000 personel gabungan TNI dan Polri. Testing, tracing, treating, dan isolating sebagai kunci utama, penanganan justru dijawab dengan pengamanan. Penanganan COVID-19 dengan pendekatan keamanan juga menjadi justifikasi pemerintah untuk menjalankan penghukuman tidak manusiawi kepada masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan. Padahal, cara-cara humanis yang mampu mengedukasi masyarakat seharusnya menjadi fokus utama. Sayangnya, sejak awal masyarakat justru dihadapkan dengan pernyataan meremehkan dari pejabat publik dengan dalih menghindari kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Situasi ini berdampak pada tidak tumbuhnya kewaspadaan masyarakat yang berdampak pada penularan yang semakin meluas sampai hari ini. Kontras mencatat selama bulan April hingga Mei dan muncul kembali pada bulan September, terdapat 13 peristiwa penghukuman tidak manusiawi dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan, pemukulan menggunakan rotan, memakamkan jenazah positif COVID-19, duduk di dekat keranda mayat dalam mobil jenazah, masuk ke dalam peti mati, sampai disemprot menggunakan water cannon yang menyebabkan 1 orang tewas di Jayapura, Papua. Potret kondisi penanganan dan penanggulangan demikian seharusnya membuat pemerintah sadar dan mulai melakukan pendekatan humanis yang solid dan mampu melibatkan seluruh elemen sipil untuk bersama-sama menemukan bentuk-bentuk penanganan yang efektif secara humanis terhadap penanganan virus COVID-19 dan meminimalisir tumbangnya tenaga kesehatan lebih banyak.